Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah Human Resource Scorecard. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, kelahiran konsep scorecard. Ya, jadi di slide ini Mas dan Mbak bisa melihat di tengah ada visi dan strategi. Kemudian yang di atas ini finansial. Pertanyaan yang terkait adalah untuk secara finansial bagaimana seharusnya perusahaan tampak di depan pemegang saham. Kemudian di sebelah kanan ini adalah proses bisnis internal dengan pertanyaan yang terkait adalah untuk memuaskan pemodal dan pelanggan, proses bisnis apa yang harus perusahaan unggulkan? Oke, saya ulangi. Untuk memuaskan pemodal dan pelanggan, proses bisnis apa yang harus di perusahaan unggulkan? Kemudian yang bawah ini adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ya, pertanyaan yang terkait adalah untuk mencapai visi perusahaan, bagaimana perusahaan menjamin kemampuan untuk berubah dan membuat perbaikan? Dan yang sebelah kiri ini adalah pelanggan. Pertanyaan terkait adalah untuk mencapai visi perusahaan, bagaimana seharusnya perusahaan tampak di depan pelanggan? Oke, ya ini pengertian balance scorecard. Jadi ada 4 perspektif ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang bagian ini perspektif pelanggan. Pada perspektif ini fokus terhadap kebutuhan kepuasan pelanggan termasuk pangsa pasarnya. Sedangkan di bagian ini pembelajaran dan berkembang fokus pada memperhatikan langsung bisnis seluruh akses mendatang orang-orang dalam organisasi dan infrastruktur. Kemudian di bagian ini, perspektif keuangan fokus pada mengukur hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang sahamnya. Dan yang bagian ini, perspektif internal memfokuskan perhatiannya pada kinerja kunci proses internal yang mendorong bisnis perusahaan. Oke, masuk ke latar belakang Human Resource Scorecard. Balance Scorecard dalam dunia dan bidang tugas sumber daya manusia dikenal dengan nama Human Resource Scorecard yang dikembangkan dengan model yang terbukti ampuh dalam mendorong kinerja karyawan. Human Resource Scorecard menunjukkan bahwa terdapat hubungan kinerja individu terhadap organisasi. Human Resource Scorecard mengukur efektivitas dan efisiensi fungsi sumber daya manusia dalam mengarahkan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan sehingga dapat membantu menunjukkan bagaimana sumber daya manusia memberikan kontribusi dalam kesuksesan keuangan dan strategi perusahaan. Oke. Tahapan model Human Resource Scorecard ya ada 3 ya Mas dan Mbak ya. Pertama proses perencanaan kinerja, yang kedua proses perbaikan kinerja, dan yang ketiga adalah proses tinjauan kinerja. Ya, model Human Resource Scorecard ada 4 perspektif. Bagian ini perspektif konsumen ya. Fokus pada meningkatkan kinerja, kompetensi, dan kepuasan pegawai. Kemudian yang bagian ini, perspektif pembelajaran dan pengembangan, fokus pada meningkatkan kompetensi yang ada. Kemudian bagian ini, perspektif keuangan, fokus pada memaksimalkan keuntungan para shareholder. Kemudian pada bagian ini, perspektif proses bisnis internal, fokus pada menerapkan strategi, berfokus pada pegawai. Oke,
Masuk ke pembahasan terkait fungsi dan tujuan Human Resource Scorecard. Jadi ada beberapa poin ya Mas dan Mbak ya. Yang pertama, mengukur efektivitas dan efisiensi fungsi sumber daya manusia. Kemudian memberikan pemahaman dan keahlian untuk menjadi mitra strategis organisasi. Kemudian ada membekali penyusunan lead indicators dan lag indicators di bidang SDM dan melakukan pengukuran. Kemudian ada juga memperkenalkan software sederhana sebagai dashboard kinerja sumber daya manusia yang memudahkan bagian sumber daya manusia mengelola kinerja sumber daya manusia secara optimal. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan faktor penyebab kegagalan penerapan Human Resource Scorecard atau HRS ya, Mas dan Mbak ya. Pandangan bahwa HRS merupakan suatu pendekatan yang berdiri sendiri yang berbeda dengan pendekatan lain. Berikutnya, ada kekeliruan dalam penentuan variabel dan tolak ukur HRS. Kemudian, improvement goals tidak didasarkan pada kebutuhan stakeholders. Dan kemudian ada karyawan kurang mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Oke. Demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.